Siap Kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya kita semua. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UNESA di sini akan memberi sedikit sharing tentang bagaimana cara untuk menjadi pendidik yang berkualitas. Namun sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Mifullah dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UNESA. Selanjutnya saya dari Muhammad Raka Yansori, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UNESA. Saya Christopher Fernando dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UNESA. Saya Muhammad Aziz dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UNESA. Saya Muhammad Raka dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UNESA. Baik, selanjutnya saya dan teman-teman saya akan menjelaskan apa sih kriteria yang diperlukan untuk menjadi pendidik yang berkualitas. Nah, kriteria di sini ada 6, yaitu 1. Menguasai materi, 2. Memiliki keterampilan, 3. Lancar dalam berkomunikasi, 4. Dapat menjadi teladan yang baik, 5. Meningkatkan kemampuan berpikir, 6. Memanfaatkan teknologi, dan yang terakhir adalah memahami siswa. Nah, untuk poin pertama, menguasai materi. Menguasai materi itu penting karena dalam hal penyampaian materi kepada siswa atau kepada, katakanlah sekarang kami kan sedang melakukan sosialisasi nih, bagaimana saya bisa menguasai materi yang akan disampaikan kepada audiens biar nanti tidak ada kegagapan atau mungkin lupa dan segala macamnya. Oke, yang kedua ini ada memiliki keterampilan. Jadi keterampilan apa aja sih yang perlu dikeluarkan itu? Misalnya nih, kalau kalian punya skill atau bakat tuh kalian keluarkan aja, nggak usah ditahan. Oke. Yang ketiga ada lancar dalam berkomunikasi. Tentunya kita sebagai pendidik ya kita kan mengajar murid kita. Kalau kita sendiri komunikasinya kurang lancar, tentunya yang kita sampaikan nanti tidak bisa dipahami sama mereka. Jadi nantinya kurang maksimal. Jadi kita harus lancar dalam berkomunikasi supaya kita jadi pendidik yang berkualitas. Oke, yang keempat ada dapat menjadi teladan yang baik. Dan yang dimana kalau kita sebagai pendidik kita nggak boleh sifatnya salah-salah, dan kita harus jadi teladan yang akan dicontoh oleh para peserta didik yang kita akan ajar tadi. Selanjutnya nomor 5 ada meningkatkan kemampuan berpikir. Jadi kalau menjadi pendidik yang berkualitas kita juga harus mampu berpikir kritis, di mana kita harus memahami karakter pendidik siswa. Lalu juga kita harus mengerti apa yang kita berikan materinya. Lalu kemudian ada memanfaatkan teknologi. Nah, karena kebanyakan rata-rata dari siswa sekarang itu pemahaman teknologinya sudah termasuk cukup tinggi, dan pendidik itu juga tidak boleh kalah dalam hal pemanfaatan teknologi, mulai dari mungkin pemberian materi atau mungkin pemberian tugas dan segala macamnya. Lalu yang terakhir adalah dapat memahami karakter dan potensi siswa. Ini merupakan poin yang guru harus tinjau, yang harus mereka tinjau yang paling penting lah, karena dengan mengetahui karakteristik dan potensi siswa, pendidik dapat menyesuaikan bagaimana cara mengajar mereka dan bagaimana apa yang perlu disampaikan kepada murid tersebut. Apakah ada pertanyaan? Ya, jelas. Sudah cukup bisa dipahami ya? Bisa. Baik, terima kasih kepada hadirin semua yang telah hadir hari ini untuk mendengarkan sedikit informasi yang kami bagikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyampaikan materi tadi, mari kita mewawancarai yang hadirin tadi ya. Atas nama siapa? Dimas. Yang satunya? Zaki. Mas Dimas sama Mas Zaki, apa kesan dan pesan setelah menyimak materi yang disampaikan dari Prodi Bahasa Jepang tadi? Materi yang disampaikan sudah cukup informatif ya, dan bisa menambah informasi tentunya sebagai mungkin calon pendidik. Tadi juga ya dijelaskan juga ya, jelas semua materinya terpaparkan dengan rinci, apalagi ada beberapa poin seperti pengajar itu harus berkomunikasi dengan jelas, terus dan juga pengajar juga harus mengikuti teknologi yang seiringnya zaman itu kan, karena ya seiringnya zaman itu teknologi pasti berubah dengan cepat. Terus yang terakhir juga harus bisa melihat ini potensi oleh
yang diajar oleh guru-guru, karena jika guru tidak bisa mengajar dan mengeluarkan potensi yang ada di karakter pendidikan di murid-murid itu, berarti guru itu belum maksimal dalam mengajarkan sebuah materi untuk murid tersebut, sehingga murid tersebut itu masih di level situ-situ aja, tidak bisa mengembangkan potensinya. Oke. Oke. Untuk pertanyaan kedua nih, menurut kalian berdua, apa dari semua materi ini, apakah ada kekurangan dan gimana solusinya? Menurut saya sih nggak ada ya, cuman untuk beberapa ini poin-poinnya mungkin bisa dijelaskan secara rinci, cuman karena mungkin ya keterbatasan waktu, jadi ya tidak bisa dijelaskan secara rinci. Tapi untuk keseluruhannya mungkin sudah bagus karena sudah dengan dijelaskan secara singkat, cuman mudah dipahami. Untuk peserta jadi Dari informasi yang didapatkan sudah cukup, soalnya sudah menyakup hal inti, yaitu timbal balik guru dan murid dan juga pemanfaatan teknologi yang tentunya saat zaman ini tuh pemanfaatan teknologi itu persentasenya itu sangat tinggi. baiklah, sekian dari interview kita. Selebihnya ya udah.